Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Putri Amelia sebagai moderator. Teman saya Devi Tadi, Epi, Anggejalina, dan Rifka. Di sini kami akan membahas tentang perjanjian anugerah. Yang pertama yaitu pengertian perjanjian anugerah. Perjanjian anugerah merupakan tindakan Allah semata-mata, bukan atas dasar kesepakatan dengan manusia sehingga ia membuat perjanjian itu, namun sesungguhnya inisiatif perjanjian itu adalah inisiatif tunggal, yaitu Allah sebagai pemberi janji dan ia juga sebagai penggenap dari janji itu. Adapun tujuan Allah dari perjanjian itu adalah supaya manusia mendapatkan kehidupan yang ia janjikan, yaitu hidup kekal. Di dalam perjanjian anugerah itu, Allah bertindak di dalam kedaulatannya. Tidak ada pihak lain yang mendorong dan mempengaruhinya untuk perjanjian itu. Hanya oleh iman saja manusia dapat menerima perjanjian anugerah itu dan memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal. Namun sesungguhnya iman itu sendiri diberikan oleh Allah, karena iman itu bukan hasil usaha manusia sendiri, tetapi pemberian Allah. Bisa kita lihat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Perjanjian anugerah itu Allah genapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Melalui perjanjian inilah Allah mengerjakan karya keselamatannya dalam sejarah. Dengan perjanjian ia memberikan Yesus Kristus. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya manusia memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Saya akan melanjutkan yaitu macam-macam anugerah. Anugerah ini terbagi atas dua, yaitu anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum adalah kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kenyataannya akan semua ciptaannya, yaitu manusia dan alam dan seisinya. Sekalipun manusia dan dunia telah mendapatkan kutukan akibat dosa. Dan kedua itu anugerah khusus. Anugerah khusus adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk melepaskan manusia dari dosa yang kekal melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Saya lanjutkan yaitu sifat-sifat perjanjian anugerah. Yang pertama, perjanjian ini diadakan oleh Tritunggal kepada manusia berdosa, dan karena ini berasal dari Allah yang kekal dan tidak berubah, maka perjanjian ini tidak dapat dirubah atau dibatalkan oleh siapapun. Bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 61 ayat 8. Yang kedua, mediator dari perjanjian ini adalah Kristus, dan hanya melalui Dia saja keselamatan yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian tersebut kita terima. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Yang ketiga, perjanjian ini terbatas dan tidak bersifat universal. Artinya, perjanjian ini hanya berlaku bagi mereka yang dipilih dan bukan untuk semua orang. Secara teologis dapat dikatakan bahwa hanya mereka yang telah dipilih oleh Allah Bapa saja yang terhisap ke dalam perjanjian anugerah Allah, dan oleh karenanya mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut. Dan yang keempat, yaitu jika manusia dalam perjanjian kerja dituntut untuk taat agar dapat mengklaim hidup kekal, dan Tuhan adalah pihak pemberi upah jika manusia taat dan pemberi hukuman jika manusia tidak taat, sehingga bersifat timbal balik. Maka dalam perjanjian anugerah sifat timbal balik semacam ini dikerjakan oleh kedua pribadi Tritunggal sendiri, yakni antara Bapa dan Anak. Yang kelima, sifat perjanjian anugerah adalah bersyarat sekaligus tidak bersyarat. Jika dilihat dari sudut pandang penebusan Kristus, maka perjanjian anugerah adalah bersyarat. Syaratnya adalah ketaatan mutlak Kristus yang terdiri pada posisi Adam dalam perjanjian kerja untuk menaati setiap tuntutan hukum Taurat dari lahir sampai mati. Saya akan melanjutkan tentang karakteristik perjanjian anugerah. Yang pertama yaitu perjanjian yang berhati. Allah menginisiatifkan keselamatan manusia yang berdosa. Yang kedua yaitu perjanjian Trinitarian, melibatkan Bapa sebagai inisiator, Anak sebagai eksekutor, Roh Kudus sebagai realisasi perjanjian ini dalam hidup pendosa.
Yang ketiga yaitu perjanjian yang kekal dan tak putus. Perjanjian ini tidak mungkin gagal karena Yesus sendiri menjaminnya. Yang keempat yaitu dalam waktu yang sama, bersifat partikular dan universal. Baik, dari kesimpulan materi kami, perjanjian anugerah merupakan tindakan Allah semata-mata, bukan atas dasar kesepakatan dengan manusia sehingga ia membuat perjanjian itu. Namun sesungguhnya inisiatif perjanjian itu adalah inisiatif tunggal, yaitu Allah sebagai pemberi janji dan ia juga sebagai penggenap dari janji itu. Adapun tujuan Allah dari perjanjian itu adalah supaya manusia mendapatkan kehidupan yang ia janjikan, yang hidup kekal. Adapun macam-macam anugerah, yaitu anugerah umum adalah kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui penyertaannya akan semua penciptaannya, manusia dan alam seisinya. Sekalipun manusia dan dunia telah mendapatkan kutukan akibat dosa. Anugerah khusus adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk melepaskan manusia dari dosa kekal melalui karya keselamatan Yesus Kristus.